Mohon maaf, Bu Eva, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya Iya, mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. iya Pak, silakan. Apa yang mau Bapak ceritakan kepada saya, Pak? Jadi begini, Bu Eva, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias, Bu. Kemudian tugas yang saya berikan juga tidak dikerjakan oleh semua siswa. Dan kalau dipresentasikan itu persentasenya hanya 50% dari total siswa. Jadi seperti itu, Bu, keluhan saya. Jadi dalam pembelajaran Pak Asep di kelas itu banyak murid atau sekitar 50 murid itu yang belum mengerjakan tugas secara maksimal ya, Pak. Apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini, Pak? Jadi begini, kenapa saya curhatkan hal ini sama Bu Eva? Sebab saya berharap dari obrolan kita ini nanti akan ada solusi, kemudian Ibu bisa memberikan gambaran-gambaran kepada saya bagaimana menghadapi permasalahan ini, kemudian bagaimana cara mendongkrak antusias murid dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Bu. Seperti itu, Ibu. Baik, Pak. Jadi menurut Pak Asep itu dalam masalah ini hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas bersama Pak Asep? Dari murid-murid yang tidak mengerjakan tugas itu, Pak, atau yang kurang antusias itu, Pak? Begini, Bu, yang saya ingat, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, itu mungkin yang pertama, pembelajaran saya sepertinya dianggap membosankan oleh mereka. Kemudian mereka merasa bahwa pembelajarannya terlalu monoton. Terus saya mungkin terlalu dominan, Bu. Mereka anggap saya terlalu dominan berbicara di dalam kelas. Kemudian saya terlalu dominan bercerita di depan murid-murid saya. Nah, kemudian yang saya curiga mungkin dari mereka itu mereka beranggapan bahwa saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau untuk aktif berbicara di dalam pembelajaran bersama saya di kelas, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi murid-murid Bapak itu menganggap bahwa Bapak itu dalam mengajar itu membosankan, monoton, dan lebih dominan dalam mengajarnya. Lalu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias kembali dalam pembelajaran di dalam kelas saat Bapak mengajar pada kegiatan KBM di kelas, Pak? Saya pikir murid mungkin ingin sebuah proses pembelajaran yang lebih asik, Bu. Kemudian mereka ingin pembelajaran yang tidak monoton, tidak membosankan, kemudian ada variasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan saya pikir dengan variasi-variasi teknik pembelajaran itu bisa membuat mereka lebih semangat mungkin untuk mengikuti pembelajaran bersama saya di kelas, Bu. Wah, sepertinya saya juga sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut Bapak nih Pak, dengan kasus seperti itu, apa saja hal yang bisa dilakukan agar membuat murid-murid itu asyik dan tidak bosan belajar di dalam kelas bersama Bapak seperti itu? Saya pikir begini, pembelajaran itu memang seperti yang kita pelajari dalam pendidikan guru penggerak itu kan harus berpusat kepada murid. Kemudian saya juga harus lebih aktif lagi meminta murid supaya lebih aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian ya adanya ice breaking mungkin ataupun games supaya pembelajarannya mereka rasakan lebih asik, lebih menarik,
Mungkin pikiran saya seperti itu, Bu. Ya, berarti sangat bagus ya Pak dengan, pemikiran Bapak bahwa mungkin anak itu butuh ice breaking, butuh bermain dengan menggunakan games-games dalam pembelajarannya agar lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga murid itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran ataupun mengumpulkan tugas di sini, Pak? Nah, itu kemungkinannya mungkin saja karena memang mereka merasakan bahwa tugasnya mungkin terlalu banyak atau terlalu susah, kemudian mereka anggap bahwa tugas yang saya berikan itu terlalu membebani mereka gitu kan, sehingga mereka tidak bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Padahal saya pikir begini Bu ya, tugas yang saya berikan itu menurut saya itu proporsional. Nah, akan tetapi sudut pandang saya dengan sudut pandang siswa mungkin saja berbeda gitu kan. Kalau saya menganggap bahwa tugasnya ini adalah tugas yang sederhana, tapi mungkin saja siswa merasa bahwa ini adalah sebuah tugas yang yang membebankan kepada mereka. Sehingga saya tidak habis pikir itu yang terjadi, malah mereka ketimbang tidak sebagian-sebagian gitu mereka mengerjakannya, mereka malah konyol pilihannya, lebih baik tidak mengerjakan sama sekali. Nah, ini mungkin yang saya pikir sebagai sebagai juga feedback buat diri saya, kenapa gitu. Kalau saya berpikirnya seperti itu, Bu. Oh begitu ya Pak. Bapak selama mengajar di dalam kelas itu, kalau boleh tahu Pak, menggunakan sumber belajarnya itu dari apa saja di kelas Pak untuk memberikan tugasnya? Apakah tugasnya banyak atau memang sesuai dengan tingkat kemampuan anak seperti itu Pak? Kalau tadi Ibu bertanya tentang sumber belajar, terus terang saja, sumber belajar yang saya gunakan itu adalah menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan. Ya, sehingga siswa itu bisa mengeksplor buku-buku teks yang ada di perpustakaan, sebab di perpustakaan kami itu ada beberapa buku yang bisa diakses. Walaupun saya sekarang mengajar di kelas 12 nih, tapi tidak terpaku kepada satu buku. Ada beberapa buku sebagai referensi yang bisa digunakan oleh siswa untuk menjadi sumber belajar. Begitu, Bu. Oh, berarti Bapak memberikan kebebasan kepada murid untuk bisa mengeksplor, mencari sendiri bahan ajar atau bahan bacaan mereka terkait buku dari sumber pembelajaran ini dari perpustakaan ya, Pak? Iya, hanya memang saya kasih kebebasan itu baru sebatas dengan referensi buku yang ada di perpustakaan, Bu, seperti itu. Oh iya, baik. Berarti hanya baru menggunakan sumber dari perpustakaan gitu ya, Pak? Apakah, ada sumber lain gitu, Pak, selain buku teks dari perpustakaan ini, Pak? Tentu tentu kalau sumber belajar itu apalagi di era digital itu sangat banyak, Bu. Mungkin kan siswa bisa mengakses pembelajaran dari YouTube, bisa dari artikel blog, kemudian dari karya-karya ilmiah di internet. Nah, atau juga bisa menggunakan beberapa aplikasi yang sedang tren ya. Mungkin mereka juga bisa mengambil sumber belajar dari medsos seperti TikTok, dari Instagram dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini adalah sebuah peluang bagi siswa untuk menambah referensi belajar mereka, tidak hanya sebatas dari buku, tapi mereka bisa kembangkan dari berbagai macam sumber yang bisa dipercaya. Saya pikir seperti itu, Bu. Wah, keren sekali ya, Pak. Jadi bisa memanfaatkan, gawai anak-anak itu untuk mencari sumber belajar lain, yaitu dari mitos, IG, TikTok, dan lain sebagainya. Jika Bapak menerapkan hal ini, saya yakin sekali, bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar ini, pasti murid-murid di dalam kelas pun antusias mengikuti pembelajaran Bapak. Lalu, sekarang, rencana ke depan Bapak untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi ini, itu seperti apa, Pak?
Nah, rencana saya Bu ke depannya, saya akan merancang pembelajaran itu lebih mengasihkan lagi Bu gitu ya. Kemudian bersumber dari sumber belajar yang beragam gitu kan. Mungkin saya harus downloadkan video dari YouTube, kemudian sesekali mungkin dari TikTok. Nah, kemudian saya pun akan merencanakan untuk memberikan tugas kepada siswa itu tidak terlalu banyak. Sebab tadi itu ada mereka yang berpikir bahwa mungkin saja tidak dikerjakan tugasnya itu karena tugasnya terlalu banyak. Nah, kemudian bentuk tugasnya juga saya akan sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi istilahnya saya akan mencoba untuk mendiferensiasi ya, membedakan antara satu siswa dengan siswa yang lain sehingga murid tidak terkesan dipaksa untuk senang mengerjakan tugas yang saya berikan. Itu ya, mungkin saja sesekali kalaupun saya mengampu pelajaran bahasa Inggris, tapi saya akan akan memberikan tugas dengan sebuah tugas siswa untuk membuat drama, mungkin kemudian membuat lagu atau puisi, pantun, atau mungkin saja di era digital mereka membuat digital report ya, atau laporan digital gitu. Itu yang saya pikir Bu. Wah, sangat keren sekali Bapak, rencana Bapak ini ke depan, yaitu mulai dari mengambil video dari YouTube untuk media pembelajaran, lalu memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi agar murid ketika mengerjakan tugas itu tidak merasa dipaksa gitu, tetapi berdasarkan kesenangan dan kebisaan dari murid-murid itu. Baik Pak, lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak yang hebat ini Pak? Nah, berarti saya setelah punya gambaran rencana, saya harus berkomitmen untuk yang pertama, komitmen saya itu saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih mengasihkan. Kemudian mengambil sumber belajar dari berbagai macam sumber yang dipercaya. Kemudian saya akan mengeksplor materi kepada murid-murid sehingga mereka bisa menjalankan merdeka belajar Bu. Dan saya pun akan membuat murid-murid saya lebih senang lagi. Kemudian mereka akan diberikan kebebasan untuk bisa bereksplorasi dalam materi pembelajaran bersama rekan-rekannya. Kemudian saya pun akan meminimalisir unsur paksaan, jadi tidak ada unsur paksaan. Kemudian untuk sumber belajar saya akan serahkan Bu kepada mereka. Saya hanya memberikan outline seperti apa proses pembelajarannya, materi yang harus dipelajari. Adapun untuk sumber belajar dengan usia sedewasa mereka mungkin ya, sebab di usia sekolah kelas 12 itu sudah usia matang, sehingga mereka saya pikir akan bisa memilah dan memilih mencari sumber belajar dari berbagai macam sumber yang dapat dipercaya, seperti itu Bu. Wah, keren sekali Pak untuk kegiatan nanti ke depannya Pak. Semoga saya pun bisa banyak mengambil manfaat nih dari sharing Bapak hari ini, lalu rencana-rencana Bapak hari ini. Saya justru menjadi termotivasi untuk bisa menerapkan di kelas saya. Semoga kegiatan yang nantinya akan Bapak jalankan ke depan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Murid-murid lebih antusias, murid-murid senang dalam belajar di dalam kelas dan lain sebagainya ya Pak. Iya Ibu, amin. Saya juga berharap demikian dan terima kasih sekali Bu Eva sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing bersama saya, menanggapi keluhan saya. Dan ternyata setelah berbicara dengan Bu Eva, saya bisa menemukan berbagai macam solusi, berbagai macam terobosan, dan kini mindset saya menjadi terbuka bahwa saya bisa mengambil sumber belajar dari berbagai macam referensi, kemudian menggunakan berbagai macam media sosial sebagai salah satu sumber bagi siswa saya untuk melakukan pembelajaran. Terima kasih Bu Eva, mudah-mudahan kita semua menjadi guru
yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih Bu ya atas waktu yang telah diberikan untuk membersamai saya dalam kegiatan coaching ini. Sama-sama Pak, justru saya juga banyak belajar dari kegiatan coaching hari ini, mulai dari rencana Bapak, dan lain sebagainya. Baik Bu Eva, terima kasih. Ya, selamat siang Pak Asep. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Selamat siang Bu Eva, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Eva? Alhamdulillah saya pun baik Pak. Oh iya, saya ada yang ingin dibicarakan nih dengan Bapak Pak. Oh, monggo silakan Ibu. Terima kasih kalau sudah ada keinginan Ibu untuk berbicara dengan saya. Kira-kira hal apa ya yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Bapak sudah menyempatkan waktu untuk bisa mengobrol bersama seperti ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin meminta sharing pendapat dengan Bapak. Jadi belakangan ini di kelas saya itu mengalami kendala di dalam pembelajarannya Pak, yaitu pembelajaran di dalam kelas itu saat kegiatan berkelompok atau berkolaborasi di dalam kelompok itu saya menemukan beberapa murid di dalam kelas itu ada yang kurang aktif, ada yang hanya pasif melihat temannya mengerjakan kelompok, mengerjakan tugas yang saya berikan, sedangkan dia hanya melihat temannya. Bahkan ada yang melamun, seperti jiwa atau raganya itu tidak ada di dalam kelas gitu, Pak. Oh, jadi kondisinya Ibu mengajar murid Ibu di dalam kelas secara berkelompok. Namun, tidak semua murid Ibu aktif dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu di dalam kelas. Begitu, Bu? Iya, betul, Pak. Padahal saya dalam mengelompokkan murid-murid itu, menurut saya nih, Pak, sudah sesuai dengan kriteria bagaimana caranya mengelompokkan murid, yaitu saya memakai cara kemampuan yang heterogen. Jadi saya mengelompokkan murid itu berdasarkan dalam satu kelompok itu berdasarkan kemampuan dari murid-murid itu tersebut, mulai dari yang kemampuan dalam menangkap materinya itu cepat, sedang, dan kemampuan yang kurang. Jadi murid-murid ini saya satukan di dalam satu kelompok. Harapan saya itu sebenarnya agar bisa aktif semua di dalam kelompok, tetapi ternyata banyak yang hanya diam, melamun, seperti itu, Pak. Oh, begitu Bu kondisinya. Nah, apakah Ibu juga membagi kelompok itu berdasarkan jenis kelamin, Bu? Dalam membagi kelompok ini saya tidak berdasarkan jenis kelamin, Pak. Jadi tidak memandang jenis kelamin, disatukan antara laki-laki dan perempuan dalam satu kelompok. Karena saya membagi kelompok ini hanya berdasarkan kemampuan murid dalam belajar itu, yaitu ya seperti tadi Pak, ada yang murid memiliki kemampuan menangkap pembelajaran cepat, sedang, dan lambat, itu Pak. Oh, begitu. Jadi sebetulnya proses pembagian Ibu itu berdasarkan kemampuan ya, berdasarkan kemampuan. Kemudian Ibu berharap bahwa akan terjadi interaksi di dalam kelompok tersebut antara satu murid dengan murid yang lainnya, dan ketika ada murid yang kurang, harapan Ibu bisa saling melengkapi ya, seperti itu ya. Nah, Iya betul Pak. harapan Ibu yang sedemikian bagus itu kemudian dihadapkan dengan fakta yang terjadi bahwa ternyata muridnya malah kok tidak aktif gitu. Nah, berkaitan dengan masalah tersebut, apa nih yang sudah Ibu lakukan untuk mengantisipasi masalah itu? Ya, melihat masalah ini saat di kelas, saya melihat mengelilingi kelompok, melihat anak-anak yang kurang aktif. Lalu berikutnya setelah saya melihat beberapa anak kurang aktif ini, saya mencoba mendekatinya.
lalu bertanya kepada mereka, kenapa di dalam kelompok ini tidak ikut bekerja bersama dengan membuat tugas atau bareng-bareng mengerjakan tugas yang saya berikan. Lalu beberapa dari siswa ini menjawab, katanya mereka itu masih kurang paham dengan tugas yang telah saya berikan dan mereka juga masih belum mengerti mengenai materi yang saya berikan pada hari itu, Pak. Oke. Jadi sebetulnya Ibu sudah bertanya ya kepada mereka. Kemudian murid-murid Ibu menjawab bahwa mereka itu belum paham, Bu ya. Nah, setelah mendengar jawaban mereka belum paham, itu kemudian apa nih yang Ibu lakukan? Ya, setelah saya mendengar jawaban murid yang seperti itu, lalu saya berpikir lagi, oh iya berarti kemungkinan anak-anak yang tidak mendengar bekerja di dalam kelompok ini, mereka masih belum paham dengan materi yang saya sampaikan. Akhirnya saya meminta seluruh siswa di dalam kelas itu atau murid-murid di dalam kelas itu untuk menghentikan seluruh aktivitas diskusi di dalam kelompoknya, sehingga murid fokus ke depan memperhatikan saya dalam berbicara, karena pada saat itu saya akan menerangkan kembali materi yang telah saya ajarkan secara singkat. Jadi saya menerangkan materi secara singkat mengenai kegiatan pada hari itu. Lalu selain menerangkan materi, saya pun menerangkan kembali tugas yang harus dikerjakan oleh seluruh siswa di dalam kelompok. Lalu setelah materi sudah saya sampaikan, lalu tugas-tugas yang harus dikerjakan di dalam kelompok pun sudah saya sampaikan. Di akhir itu, setelah saya menerangkan, saya bertanya kembali kepada seluruh siswa di dalam kelas, apakah mereka sudah paham gitu mengenai tugas mereka dalam kegiatan pembelajaran hari itu. Lalu mereka itu sudah menjawab sepakat paham. Lalu setelah saya mendengar jawaban dari murid bahwa mereka sudah paham, saya menginstruksikan kembali untuk seluruh siswa kembali bekerja di dalam kelompoknya masing-masing menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Seperti itu, Pak. Oke, berarti Ibu kan sudah mencoba untuk menerangkan kembali, ya, menjelaskan kembali, dan kalau mereka tadi mengatakan bahwa saya belum paham, berarti kan sebetulnya sudah Ibu jelaskan kembali ya. Nah, setelah Ibu jelaskan kembali, itu seperti apa, Bu? Respon dari siswa yang kurang aktif itu? Apakah menaik gitu, dia asalnya kurang aktif menjadi aktif atau bagaimana, Bu? Ya, setelah diterangkan lalu mereka kembali bekerja di dalam kelompok, saya melihat berkeliling kembali melihat kelompok-kelompok, apakah sudah bekerja dengan baik, apakah semuanya bekerja di dalam kelompok atau sama seperti awal. Lalu setelah saya berkeliling melihat ke setiap kelompok-kelompok, memang ada sedikit perubahan dari beberapa murid ini yang tadinya tidak aktif menjadi aktif di dalam kelompok gitu. Yang tadinya pasif, hanya diam, melamun, bahkan terlihat tidak berada di dalam kelas pikirannya. Saya lihat itu beberapa sudah mulai aktif dan ikut bekerja di dalam kelompok. Tetapi ada juga beberapa anak yang menurut saya itu masih tetap diam, melamun, tidak ikut mengerjakan di dalam kelompok. Jadi dari misalnya yang tadi tidak aktifnya itu 50%, berkurang menjadi 25% gitu Kak. Setelah saya terangkan kembali materi dan tugas yang harus mereka kerjakan. Oke, berarti kalaupun Ibu sudah jelaskan kembali, itu memang ada sebagian siswa yang asalnya kurang aktif menjadi lebih aktif gitu ya. Tapi ternyata masih juga ada siswa yang tetap belum aktif, seperti itu Bu ya? Iya betul Pak. Nah, kalau yang sudah aktif kan berarti sudah clear lah ya, nggak ada masalah setelah dilakukan penjelasan ulang.
Nah, bagi yang masih belum aktif, nah Ibu melakukan hal apa lagi nih untuk membuka mindset mereka, Bu? Ya, untuk yang belum aktif ini sebenarnya saya belum melakukan tindakan lagi gitu, karena waktu itu memang waktu di dalam kelas itu kan pembelajaran sangat terbatas. Lalu, sepertinya nanti ke depannya saat saya kembali mengelompokkan murid ini di dalam kelompok, saya mencoba untuk melakukan pembelajaran, di dalam kelompok itu dengan mengadakan tutor sebaya. Jadi nanti, teman-teman atau murid-murid yang kurang paham ini diajarkan oleh temannya. Hal itu diharapkan agar murid ini terbuka, lalu memahami apa yang diterangkan oleh temannya, seperti itu, Pak. Nah, ini ide brilian nih, Bu. Jadi, Ibu sudah berpikir tentang tutor sebaya, ya. Jadi, kan kalau waktu bersama kita ini terbatas mungkin, Bu, ya. Tapi waktu bersama rekan-rekannya bisa lebih leluasa. Kalaupun hanya terbatas di jam belajar kita, tapi mungkin kalau sama rekannya kita harapkan siswa tersebut kan bisa lebih luas lagi dalam berbicara tanpa ada perasaan malu dan lain sebagainya. Nah, berarti Ibu sudah punya rencana. Tapi selain rencana yang tadi, gitu ya, apakah Ibu punya rencana yang lain untuk Ya. mengantisipasi siswa yang kurang aktif tadi, Bu? Dari rencana selain tutor sebaya ini, saya ada rencana lain, Pak. Jadi, nanti di dalam kelas saya akan mencoba menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang lebih inovatif lagi. Contohnya itu seperti pembelajaran berbasis games, atau pembelajaran nanti bisa menggunakan gawai mereka dengan mencari pembelajaran dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak, rencana saya ke depan. Jadi saya semoga bisa menerapkan metode yang lebih menarik lagi ke depannya, agar siswa itu antusias dalam pembelajaran di dalam kelas bersama saya, seperti itu, Pak. Mantap, Bu Eva, bagus sekali nih ya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan sesuai harapan. Nah, kemudian dari pikiran-pikiran konstruktif nih yang sudah Ibu Eva pikirkan, komitmen dari Bu Eva untuk melakukan hal-hal tadi itu seperti apa, Bu, komitmennya? Dalam hal ini saya berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran, dengan tutor sebaya dalam kelompok. Selain itu, melakukan pembelajaran atau menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi ke depannya, sehingga pembelajaran itu student center, bukan lagi teacher center. Diharapkan nanti murid itu bisa lebih aktif di dalam kelas, mereka lebih antusias berada di dalam kelas, tidak pasif. Mereka semua, walaupun berkelompok secara heterogen, mulai dari yang yang cepat, sedang, dan lambat, diharapkan ketika saya menerapkan metode dengan pembelajaran tutor sebaya, lalu pembelajaran yang lebih menarik lagi seperti berbasis game, berbasis media sosial, dan lain sebagainya. Diharapkan semuanya aktif dan antusias di dalam pembelajaran saya, seperti itu, Pak. Wah, Bu Eva, mantap sekali, bagus sekali. Saya sangat terinspirasi dan saya pun mendukung rencana Bu Eva. Mudah-mudahan apa yang Bu Eva inginkan, yang Bu Eva cita-citakan bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan. Seperti itu, Bu Eva. Ya, amin. Terima kasih, Pak, atas dukungannya. Terima kasih juga atas waktu Bapak dalam mendengarkan curhatan saya, dalam mendengarkan keluh kesah saya. Akhirnya setelah berbincang dengan Bapak, pemikiran saya menjadi lebih terbuka nanti ke depannya bagaimana saya mengatasi siswa yang kurang aktif ini. Bagaimana mengatasi kendala-kendala pembelajaran di dalam kelas. Semoga nanti ke depannya saya bisa
menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita atau murid-murid di dalam kelas, seperti itu Pak harapan saya. Terima Amin Bu kasih sekali Eva. lagi Ya. Pak. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih Bu Eva. Amin ya, terima kasih Pak. Aduh.